Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Kisah Abu Nawas di pengadilan. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang penjaga kota datang menghampirinya dengan wajah serius. Abu Nawas, ada perintah dari khalifah untukmu. Kamu akan dihadapkan ke pengadilan besok pagi, kata penjaga itu. Abu Nawas terkejut, tetapi ia tidak terlihat panik. Justru dengan tenang, ia berkata, "Oh, begitu ya, baiklah. Aku akan datang." Hari berikutnya, Abu Nawas pun hadir di pengadilan, yang dipenuhi orang-orang yang penasaran ingin menyaksikan bagaimana sang cendekiawan yang terkenal dengan kelucuannya ini akan menghadapi hakim yang terkenal tegas. Di ruang pengadilan, tampak sang hakim, seorang pria yang terkenal karena ketegasannya dalam memberikan hukuman kepada siapa saja yang dianggap melanggar hukum. Hakim menatap Abu Nawas dengan serius. "Abu Nawas," kata hakim, "kamu dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan menghasut dan merusak tatanan sosial dengan kelakuanmu yang tidak patut. Apa yang dapat kamu katakan untuk membela dirimu?" Abu Nawas berdiri dengan santai, menghadap hakim dengan wajah serius, meskipun sebenarnya ia tengah merasa geli dengan suasana tersebut. "Tuan Hakim," jawabnya, "saya datang ke sini dengan penuh rasa hormat, dan saya hanya ingin mengatakan satu hal. Jika kelakuan saya telah merusak tatanan sosial, maka saya hanya mengikuti tatanan yang sudah ada. Bukankah kita semua hidup di dunia yang penuh dengan aturan dan hukum yang kadang tidak masuk akal?" Sang hakim mengerutkan kening. "Apa maksudmu dengan tidak masuk akal?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tuan Hakim, misalnya saja, mengapa saya harus dihukum hanya karena membuat orang tertawa? Bukankah tawa adalah obat bagi hati yang terluka? Bukankah setiap orang berhak untuk tertawa dan menikmati hidup mereka? Lalu, mengapa saya yang hanya ingin membuat orang tersenyum harus dianggap merusak tatanan sosial?" Hakim itu terlihat bingung, namun ia mencoba tetap tenang. "Tertawa memang baik, tetapi tidak bisa sembarangan. Kamu melanggar banyak norma, Abu Nawas. Kelakuanmu yang lucu seringkali membuat orang-orang berpikir sejenak tentang hal-hal yang tidak seharusnya mereka pertanyakan." Abu Nawas memandang hakim dan berkata dengan senyum jenaka, "Tuan Hakim, mungkin saya memang membuat orang berpikir. Tetapi bukankah itu tugas saya sebagai seorang cendekiawan? Jika semua orang hanya mengikuti peraturan tanpa berpikir, dunia ini akan menjadi tempat yang sangat membosankan. Lagi pula, Anda sendiri tidak akan berada di sini kalau tidak ada yang pernah mempertanyakan norma-norma yang ada." Sang hakim mulai merasa kesulitan dengan perdebatan ini. Tetapi ia tidak ingin terlihat kalah di depan para pengunjung pengadilan. "Namun, Abu Nawas, kamu tidak bisa menggunakan alasan ini untuk terus melakukan perbuatan yang tidak sopan." Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Saya setuju, Tuan Hakim. Namun, izinkan saya bertanya, apa yang lebih sopan? Membuat orang tertawa dan bahagia, atau membuat mereka tertekan dan takut? Bukankah tawa itu juga bentuk kebijaksanaan?" Hakim itu terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Meskipun ia merasa kesal, ia tidak bisa membantah bahwa ada benarnya dalam perkataan Abu Nawas. Setelah beberapa detik, hakim itu memutuskan untuk mengalihkan arah pembicaraan. "Baiklah, jika demikian, apakah kamu bisa memberi contoh tindakanmu yang membuat orang tertawa tanpa merusak tatanan?" Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian berkata, "Tentu, Tuan Hakim. Begini ceritanya." Abu Nawas pun melanjutkan dengan sebuah kisah lucu yang penuh sindiran tentang kehidupan di istana. Ia bercerita tentang seorang pejabat tinggi yang terlalu serius dan bagaimana Abu Nawas dengan cerdik berhasil membuat pejabat itu tertawa tanpa menyinggung martabatnya. Kisah ini membuat seluruh orang di ruang pengadilan tertawa terbahak-bahak. Bahkan sang hakim yang biasanya terkenal tegas pun tak bisa menahan tawanya. Setelah beberapa lama, hakim berhenti tertawa dan memandang Abu Nawas dengan serius. "Kamu memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, Abu Nawas. Namun, ingatlah
bahwa hidup tidak hanya tentang tawa. Ada aturan dan hukum yang harus dihormati. Abu Nawas mengangguk. Saya mengerti, Tuan Hakim. Namun, saya percaya bahwa hidup yang penuh tawa dan keceriaan adalah hidup yang lebih mudah dijalani. Dan yang lebih penting lagi, bukankah hukum itu seharusnya hadir untuk menciptakan kebahagiaan, bukan ketakutan? Hakim terdiam lama. Lalu ia memberi keputusan. Baiklah, karena kamu berhasil menunjukkan bahwa tawa dan humor bukanlah sesuatu yang merusak tatanan, dan karena kamu juga menyampaikan pandanganmu dengan bijaksana, saya memutuskan untuk membebaskanmu dari segala tuduhan. Namun, ingatlah, Abu Nawas, untuk tetap menjaga batas-batas sopan santun dan tidak membuat orang merasa terhina. Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih Tuan Hakim. Saya akan berusaha membuat dunia ini sedikit lebih ceria, tanpa melupakan batas-batas kesopanan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa humor dan kecerdasan tidak hanya digunakan untuk membuat orang tertawa, tetapi juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan moral yang dalam. Abu Nawas, meskipun dikenal dengan kelucuan dan kelancangannya, kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan melalui kecerdasannya, ia mampu mengubah situasi yang tampaknya sulit menjadi lebih ringan dan bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa belajar dari Abu Nawas untuk tidak terlalu serius menghadapi setiap masalah. Terkadang, sedikit humor dan perspektif yang lebih ringan dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sisi yang berbeda dan menemukan solusi yang lebih bijaksana. Namun, tentu saja, kita juga harus selalu mengingat untuk tidak melampaui batas dan tetap menjaga etika dan kesopanan dalam setiap tindakan kita. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya yaitu tentang candaan Abu Nawas dengan pelayan. Abu Nawas sering menggoda dan bercanda dengan pelayannya, menunjukkan sisi kelucuan dan kejenakaan dalam hubungan sosial yang lebih rendah. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di halaman rumahnya, menikmati secangkir teh, sambil memandangi pemandangan taman yang hijau. Pelayan pribadinya, seorang pria muda yang sederhana dan rajin, sedang sibuk membersihkan halaman di dekatnya. Pelayan itu selalu melayani Abu Nawas dengan penuh dedikasi, meskipun ia tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh tuannya pada hari itu. Hari itu, Abu Nawas merasa sedikit usil. Ia ingin menguji kepintaran pelayannya dengan sedikit canda. Jadi, ia memanggil pelayannya yang sedang menyapu. "Ya, Amir," seru Abu Nawas dengan suara keras. "Datanglah kemari, aku ingin berbicara denganmu." Pelayan itu segera menghampiri dengan wajah penuh rasa hormat. "Ada apa, Tuan?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum nakal. "Aku ingin bertanya sesuatu yang sangat sulit. Aku ingin tahu, apakah kamu tahu apa yang paling ringan di dunia ini?" Pelayan itu terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sering mengajukan pertanyaan aneh yang tidak mudah dijawab. Dengan wajah serius, ia mencoba menjawab. Apakah itu udara, Tuan?" Karena udara begitu ringan dan tidak tampak, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Oh, itu jawaban yang bagus, tetapi tidak tepat. Yang paling ringan di dunia ini adalah pikiranmu, karena kamu bahkan tidak bisa memikirkan jawaban yang tepat." Pelayan itu merasa sedikit bingung, tetapi ia tersenyum tipis. Tahu bahwa Abu Nawas seringkali bercanda dengan cara yang tidak biasa. "Tuan, aku akan lebih berhati-hati dalam berpikir mulai sekarang," katanya sambil melanjutkan pekerjaannya. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia memanggil pelayan itu lagi dan berkata, "Baiklah, Amir, sekarang aku ingin tahu apa yang paling berat di dunia ini." Pelayan itu kali ini berpikir lebih keras. "Mungkin Tuan adalah batu besar atau emas, karena mereka sangat berat dan padat." Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Tidak, itu juga salah. Yang paling berat di dunia ini adalah beban pikiranmu, karena beban itu tak pernah berhenti mengganggu kamu. Kamu hanya khawatir tentang apa yang harus dilakukan besok dan tidak pernah hidup di saat ini. Pelayan itu tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Meskipun ini adalah salah satu lelucon khas Abu Nawas, ia merasa ada kebenaran dalam kata-katanya. Sambil tersenyum, pelayan itu berkata, "Tuan,
Aku rasa kamu benar. Terkadang aku terlalu khawatir tentang masa depan dan melupakan apa yang ada di depan mataku sekarang. Abu Nawas menyadari bahwa pelayannya mulai merenung. Jadi, ia memutuskan untuk memberikan nasihat yang lebih bijaksana. Amir, ingatlah selalu bahwa hidup ini penuh dengan tawa dan canda. Tetapi kita juga harus tahu kapan harus serius. Jangan biarkan beban hidup menghalangi kebahagiaanmu. Kadang-kadang, kita terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting dan lupa menikmati momen yang ada. Pelayan itu mengangguk, merasa terkesan dengan kebijaksanaan yang disampaikan Abu Nawas. Meskipun melalui candaannya, "Terima kasih Tuan, aku akan mencoba untuk lebih menikmati hidup dan tidak terlalu khawatir." Sejak hari itu, pelayan Abu Nawas mulai melihat dunia dengan cara yang lebih ringan. Ia belajar untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, dan lebih fokus pada kebahagiaan yang datang dari hal-hal sederhana, seperti bercanda dengan tuannya di pagi hari, atau menikmati secangkir teh bersama di bawah sinar matahari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa humor dan kelucuan bukan hanya cara untuk menghibur diri, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan yang dalam. Abu Nawas, dengan cara yang ringan dan penuh canda, mampu mengingatkan pelayannya tentang pentingnya hidup di saat ini dan tidak terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa terkadang kita harus belajar untuk melepaskan beban-beban itu dan menikmati hidup, meskipun dengan cara yang sederhana. Humor bisa menjadi alat yang efektif untuk membuka pikiran kita dan memberikan perspektif baru tentang cara kita menjalani hidup. Namun, seperti yang diajarkan dalam kisah ini, kita juga harus tahu kapan waktu untuk bercanda dan kapan waktu untuk serius. Kedua hal ini harus seimbang, agar hidup kita tetap harmonis. Kisah humor dan kelucuan selanjutnya yaitu tentang candaan Abu Nawas, mengkritik obsesi masyarakat terhadap kekayaan dengan cara yang humoris. Pada suatu hari yang terik di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Orang-orang sibuk bertransaksi, pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, dan orang-orang berlalu lalang dengan berbagai macam kebutuhan. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Abu Nawas hari itu. Sekelompok orang yang berdiri di depan toko mewah. Mata mereka berbinar-binar melihat tumpukan emas dan perhiasan yang dipajang di jendela. Beberapa dari mereka, yang terlihat berpenampilan sederhana, tampaknya tak bisa menahan godaan untuk membeli barang-barang mahal tersebut. Abu Nawas memperhatikan bahwa semakin banyak orang yang menghabiskan waktu mereka di depan toko-toko mewah itu, semakin terpesona mereka dengan apa yang mereka lihat. Begitu banyak orang yang terobsesi dengan kekayaan dan barang-barang materi, tanpa menyadari bahwa itu semua hanya sementara. Tiba-tiba, seorang pedagang kaya yang dikenal di kota bernama Uthman mendekati Abu Nawas. Uthman adalah seorang pria berumur yang selalu bangga dengan kekayaannya, dan dia sangat suka berbicara tentang seberapa banyak emas dan perhiasan yang dia miliki. "Abu Nawas," seru Uthman dengan suara yang keras, "lihatlah kekayaan yang kumiliki. Berapa banyak orang yang ingin berada di posisiku, menginginkan emas dan perak, dan mengenakan pakaian mewah. Dunia ini adalah milik orang-orang yang kaya sepertiku." Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdasannya dalam memberikan sindiran, memandang Uthman dengan senyum kecil. "Oh, Uthman, kamu benar-benar beruntung memiliki kekayaan sebanyak itu. Aku rasa, dengan semua harta yang kamu miliki, pasti kehidupanmu penuh kebahagiaan, bukan?" Uthman mengangguk dengan percaya diri. "Tentu saja Abu Nawas, kekayaan adalah kunci kebahagiaan. Siapa yang bisa hidup bahagia tanpa harta?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Kebahagiaannya? Aku punya sebuah cerita untukmu." Uthman yang penasaran, mempersilakan Abu Nawas untuk melanjutkan. Suatu ketika, Abu Nawas mulai bercerita. Ada seorang raja yang sangat kaya. Dia memiliki istana yang megah, harta yang melimpah, dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaannya. Namun, setiap malam,
Dia tidur dengan perasaan gelisah, cemas tentang kehilangan harta-hartanya, atau orang-orang yang ingin merebut kekuasaannya. Suatu hari, sang raja memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh untuk mencari kebahagiaan sejati. Uthman mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Raja itu, lanjut Abu Nawas, pergi ke desa-desa yang jauh dari istana. Di sana, ia bertemu dengan seorang petani miskin yang hidup sederhana, namun selalu tersenyum dan tampak bahagia. Sang raja bertanya kepada petani itu, "Mengapa kamu tampak begitu bahagia, meskipun kamu tidak memiliki kekayaan atau harta?" Petani itu menjawab dengan tenang, "Aku memiliki kebahagiaan dalam setiap hari yang aku jalani, Tuan. Aku merasa cukup dengan apa yang aku miliki dan bersyukur atas apa yang diberikan kepadaku. Aku tidak mencari kebahagiaan di luar diriku, tetapi dalam diriku sendiri." Sang raja tertegun mendengar jawaban itu. Dia sadar bahwa meskipun dia memiliki segalanya, dia tidak merasa bahagia. Sedangkan petani miskin itu, yang tampaknya memiliki sedikit, justru merasa lebih kaya dan lebih bahagia. Abu Nawas menatap Uthman dengan tajam. "Kekayaan memang penting, Uthman. Tetapi kebahagiaan tidak datang dari berapa banyak emas yang kita miliki, atau seberapa besar istana yang kita tinggali. Kebahagiaan datang dari dalam hati, dari rasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita punya." Uthman terdiam, merenung. Dia melihat bahwa meskipun ia memiliki segalanya, ia tetap merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang hidup sederhana, seperti petani dalam cerita Abu Nawas, tampaknya memiliki lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan. Abu Nawas melanjutkan dengan tawa ringan, "Jika kamu mencari kebahagiaan di pasar dan toko mewah, mungkin kamu akan menemukannya untuk sementara waktu. Tetapi kebahagiaan sejati, seperti yang kamu lihat dalam cerita ini, adalah kebahagiaan yang datang dari kepuasan hati, bukan dari barang-barang yang bisa kita beli." Uthman akhirnya tersenyum, merasa malu sekaligus tercerahkan oleh kata-kata Abu Nawas. "Kamu benar, Abu Nawas. Aku terlalu terfokus pada kekayaan dan seringkali lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam." Abu Nawas menepuk bahu Uthman dengan penuh kasih sayang. Kekayaan bukanlah masalah, tetapi obsesi terhadap kekayaan itulah yang bisa menjadi masalah. Jangan biarkan harta menguasai hatimu. Nikmati apa yang kamu miliki dan bersyukurlah, karena itu adalah kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Sejak saat itu, Uthman mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak lagi terobsesi dengan kekayaan yang bisa dibeli, tetapi mulai lebih fokus pada kebahagiaan yang datang dari hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, dan rasa syukur atas apa yang telah dimilikinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam jumlah uang atau harta yang kita miliki. Abu Nawas mengkritik materialisme dengan cara yang humoris dan cerdas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal luar yang bersifat sementara, dan lupa untuk mencari kedamaian dalam diri kita sendiri. Kekayaan memang bisa memberikan kenyamanan, tetapi kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur dan kepuasan dengan apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita kejar.